soal ada 4 kemarin itu dalam waktu 94 menit. Untuk yang nomor 2 sama 3 ini cepet ya, asal ingat apa itu aturan atau dalam norm ya. Nomor 4-nya asal apa, ingat langkah-langkahnya pasti bisa selesai juga. Nah mungkin nomor 1 ini itu apa, menghapus vektor yang tepat agar himpunannya jadi bebas linear gitu ya. Kita diberikan ada himpunan S. Ini ada 5 vektor di situ dengan S1, S2, S3, S4 sampai S5. Dan seperti biasanya memang biasanya settingannya dibuat tidak bebas linear himpunan ini. Jadi kita disuruh apa, menghapus vektor yang tepat agar jadi bebas linear. Gitu ya. Agar dia bisa menjadi apa? Basis untuk ruang vektor yang direntang oleh vektor-vektor di S. Nah, jadi himpunan S ini merentang sebuah ruang. Tapi kita belum diberitahu ruang apa yang direntang gitu ya. Dan yang pasti 5 ini tidak bebas linear. Jadi kita harus apa? Menghapus vektor yang tepat agar nanti hanya tersisa himpunan bagian yang merupakan basis dari satu ruang yang direntang oleh S. Nah, gimana caranya untuk apa? Menentukan himpunan bagian yang membentuk basis dari ruang direntang oleh kelima vektor ini. Kita pertama harus coba lakukan OBE. Dengan OBE itu kita akan menemukan apa? Vektor mana yang bisa dihapus untuk agar bisa bebas linear. Dan nanti gini, dari percobaan nanti ada 2 vektor yang terhapus. Mungkin jawabannya bisa beda-beda ya, karena ini tergantung dari bagaimana OBE yang dilakukan. Yang pasti begini. Nah, ketika dilakukan OBE perlu ada 2 baris 0. Ini 2 baris 0. Dan kalau kita perhatikan baris-baris tak 0 ini sudah membentuk eselon baris ya. Sebenarnya kita nggak harus sampai eselon baris reduksi sih. Sebenarnya bentuk eselon baris itu sudah cukup untuk apa? Menunjukkan ini bebas linear. Kita perhatikan baris-baris yang tak 0 ini ya. Ini yang sisa kan cuma S1, S2 sama S5. Ya, di sini nggak ada S3 sama S4. Jadi yang perlu kita hapus berarti apa? S3 sama S4. Sehingga ini vektor-vektornya ya S1, S2, S5. Mungkin dengan cara OB yang berbeda bisa jadi nanti beda jawaban juga. Dan yang terpenting pokoknya kita tuh harus apa? Menghapus 2 gitu aja. Jawabannya bisa beda-beda nantinya, tergantung OB yang dilakukan. Kalau di sini yang tak coba ini yang dihapus ini S3 sampai S4. Itu ya. Bentuknya ada eselon baris ya. Jadi vektor-vektor yang ada di baris tak 0 ini ada S1, S2 sampai S5. Itu bebas linear sehingga himpunan S aksen yang merupakan ini subset dari S ya, merupakan basis untuk ruang vektor yang direntang oleh vektor-vektor di S. Dan tentunya karena ini cuma 3, berarti dia tidak merentang R4, tapi merentang sebuah subruang dari R4. Dimana nanti karena ini basisnya punya 3 anggota, berarti ya berdimensi 3 nanti. Gitu. 1A, apakah ada yang beda? Soalnya kemarin waktu ujian ada yang cuma kehapus 1 doang. Harusnya kehapus 2 nih ya. Ada beda kehapusnya. Misalnya bukan S3 sampai S4 tapi yang lain gitu 2. Tapi yang pasti tetap 2 gitu yang terhapus. Oh, atau enggak ada. Untuk 1A ini.
ya, itu boleh cuma 3 vektor di R4 ini, karena memang ketika kita lakukan OBE untuk vektor-vektornya itu, kalau emang OBE nya bener ya, kita nggak salah hitung, itu pasti akan terhapus apa, ada 2 baris nol nantinya. Nah, dari 2 baris nol nanti berarti sisa ada 3 baris yang tak nol. Nanti kita bisa memastikan juga dari 3 baris tak nol itu cuma ada 3 vektor yang tersisa. Dan ini untuk yang angka ini tak coba pakai Excel, beneran memang ada 2 baris nol yang di Excel loh ya. Bener-bener udah tak coba pakai Excel. Itu memang ada 2 baris nol nanti hasil akhirnya. Jadi kita memang perlu menghapus 2. Nanti cara OBE nya ya tergantung masing-masing gitu kan. Apakah yang hilang nanti S berapa sama S berapa, tapi pasti ada 2 yang hilang. Ya kalau memang kok cuma 1 doang baris nol ya berarti emang ada yang salah ngitung. Harusnya memang ada 2 baris nol kalau emang hitungnya beneran gitu ya. Udah pakai Excel nih, udah sebab bener-bener hilang 2 barisnya. Nah, sedangkan yang di sini nih kombinasi linear ini harus manual nih, memang nggak bisa apa, nggak bisa apa, memang harus manual buat kombinasi linearnya. Nah baru satu B kan kita suruh apa, menyatakan 2 vektor ya, atau vektor-vektor yang terhapus itu sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang tersisa. Dan yang tersisa saat S1, S2 sama S5, berarti yang terhapus itu S3 sama S4. Tinggal perhatikan baris-baris nolnya aja. Nah ini kan baris-baris nol ya. Kemarin waktu ujian itu sempat salah ngitung juga yang kombinasi linearnya, tapi yang angkanya di sini bener, cuma ini aja kombinasi linearnya tuh yang, nah ini yang ada S4 nya yang sempat salah ngitung kemarin. Kalau ini sudah bener yang ada S3 nya. Nah, ini kemarin memang kita perlu hati-hati juga sih, tapi kemarin tuh karena waktu terbatas ya gimana lagi gitu kan. Kok yang penting kan selesai gitu. Nah setelah di sini R4 di baris keempat kan ini ya, min S1 tambah S2 tambah S4 tambah S5 sama dengan 0, vektor 0. Nah di sini kita cuma adanya ya min 1 atau 1 ya. Kemarin kok bisa-bisa ada 4 waktu ujian kemarin, memang sempat ada salah ngitung di bagian apa, kombinasi linearnya yang ada S4 nya. Sehingga S4 itu jadi kombinasi dari apa, nah ini ya kita pindah aja kan ke kanan. Jadi yang S4 tetap di kiri, yang lain pindah ke kanan. Jadi ini S3 ya, ini sama, ini kita pindah ke kanan, jadi di kiri cuma S3 saja. Ini kombinasi linearnya. Cukup perhatikan baris-baris 0. Ini ada yang beda, vektor terhapus bukan S3 sempat tapi ya duanya lain gitu. Apa ada nomor 1? Oke, nggak ada ya. Yang ada tapi mungkin pengen cerita. Dan mungkin ada caranya beda gitu kan, nggak pakai OB tapi pakai cara lain, mungkin bisa jadi juga ada kan ya. Emang buat apa, kalau kita pakai OBE gitu ya. Ini udah bener-bener nggak salah ngitung kalau yang di sini. Karena waktunya sudah lebih luas, nggak terbatas cuma 94 menit waktu ujian kemarin, dia bisa lebih leluasa juga dalam ngitungnya. Nah, sekarang kita lanjut saya ke nomor 2 ya, karena emang nggak ada komentar nomor 1 ya. Nomor 2 diberikan hasil dalam X dengan Y itu 2, Y dengan Z itu min 3, X dengan Z itu 5. Terus norm X itu 1, norm Y 2, norm Z 7. Ini diberikan ini. Terus normnya bisa kita olah sebenarnya dari norm yang diberikan. Sekarang kalau kita itu apa, sekali dalam X dengan X itu berarti kan kuadrat dari norm X, itu 1.
Hasil kali dalam Y dengan Y itu adalah kuadrat dari norm Y, yaitu 4. Begitu juga dengan yang ini ya, Z dengan Z. Oke, sudah dapat apa masing-masing dari hasil kali dalamnya yang memungkinkan. Karena 2A kita disuruh apa menentukan ini hasil kali dalam X kurang Y kurang 2Z, 4X tambah Y. Nah, kalau bentuk ini kita nanti bisa apa pakai perkalian SCTV itu ya, satu untuk semua. Karena dalam masalah dalam kita juga ada kan aturan apa itu yang sifat distributif ya, untuk sifat distributif. Ini kan X dikalikan dengan 4X, so jadinya ini 4X, X juga ini X temu Y di X, Y. Yang lain tinggal ngikut aja gitu ya. Tinggal kita hitung nanti ini kita masukkan ya, oh X dengan X 1, terus ini X dengan Y itu 2. Nanti yang lain juga ikut ya kita masukkan. Temunya ini min 40. Kemarin ada yang bukan min 40 atau ada beda untuk yang ini 2A. Jadi temunya memang min 40 yang 2A. Oke, atau enggak ada ya. Sekarang ini kita coba yang lanjutnya kedua B ya. Dua B ini kita suruh menentukan apa sebenarnya norm dari ini ya, ini belum bukan kuadrat ya. Nanti kan untuk menentukan normnya kita memang mengkuadratkan dulu terus baru kita akarkan. Nah, kalau kuadrat norm kan berarti kita mengalikan dalam dengan ini ya sendiri ya. Di X-2 tambah 4Z kita kalikan dalam dengan yang sama ya, X-2 tambah 4Z. Itu kuadrat dari norm. Ini sama pakai distributif ya, nanti ketemu bentuk ini. Terus kita masukkan ya, masing-masing apa hasil kali dalamnya. Sudah diperoleh 881. Nah, normnya berarti dari kita akarkan gitu. Enggak akar dari 881. Per 2B ada yang beda. Atau enggak ada ya. Oke, akar 881. Terus kita lanjut ke nomor 3, kayaknya juga nggak ada tanggapan. Kita ke nomor 3. Berikan suatu ruang hasil kali dalam penghimpunan tak kosong V dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar dan juga hasil kali dalam. Nah, ini. Terus E itu unsur identitas di ruang vektor V ini ya, V penjumlahan sama hasil kali dalam. Di E ini identitas. Nah, kita disuruh apa? Membuktikan bahwa hasil kali dalam E dengan X ya, untuk sembarang X itu nanti hasilnya 0. Nah, ini ya. Di langkah kita pertama kita ambil sebarang X anggota V. Ya. Terus karena E itu identitas, kan E ini identitas, berarti artinya kalau kita jumlahkan ya X tambah E ya sama dengan X gitu kan, karena E identitas. Terus dari bentuk ini ya persamaan kita kalikan dalam dengan X.
menjadi apa, hasil dalam X tambah E dengan X itu sama dengan hasil dalam X dengan X. Terus kita pakai distributif ya, jadi ini X, X ditambah E, X dengan X, X. Nah kita kurangi masing-masing ruas dengan apa, hasil dalam X dengan X, sehingga ini hilang, ini jadi 0, ini bagi sisa ini doang ya, sehingga hasil dalam dari E, X adalah 0. Ekspresi singkat ini yang 3A ini. Oke, ada tanggapan untuk 3A. Ya nggak ada juga. Lanjut ke 3B. 3B ya. Teorema halaman berapa ya, Bu Anton? Bentar. Ini teorema tentang apa nih yang dimaksud? Tiga A. Bentar. Emang 3 ada teoremanya toh? Belum nemu juga sih teorema ini. Yang apa? Untuk E identitas itu nanti hasil dari dalamnya itu 0. Cuma kalau memang apa, di subbab yang hasil dari dalam itu kan kita dijelaskan untuk mengenai apa, sifat hasil dari dalam itu ada sifat distributif diantaranya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk membuktikan ini sifat distributif. Kalau identitas kan kita jumlahkan ya akan sama gitu identitas. Gitu. Agak lupa sih teoremanya. Ya. Ada lagi untuk 3A. Itu ada ya. Lanjut ke 3B. 3B ini kita perlu membuktikan bahwa apa, norm X tambah Y itu kurang dari atau sama dengan norm X tambah norm Y. Itu kayak ketaksamaan segitiga ya. Kalau kita bayangkan apa, sisi segitiga itu kan X tambah Y itu kan sisi terpanjang dari segitiga. Terus X sama Y itu masing-masing sisi lainnya. Udah umumnya gitu emang dalam apa, suatu segitiga itu nanti bahwa sisi terpanjang itu kurang dari jumlah sisi lainnya. Hanya saja ini kan karena sebenarnya juga belum tentu segitiga kan terbentuk dari apa, jumlah vektor. Nah, ini ada sama dengannya karena kalau misalnya dua vektor itu kolinier nanti kan ketika dijumlahkan ya sama gitu kan, sisi terpanjangnya akan jadi sama dengan jumlah dua vektor. Nah ini ada sama dengannya karena bisa jadi nanti bukan segitiga tapi yaitu garis lurus yang terbentuk. Oke. Dan kita nanti kan menggunakan apa, kesamaan Cauchy squared ya buat membuktikannya. Kita menggunakan itu. Nah, tapi kita ambil sebarang X dan Y di V. Nah terus kita coba hitung norm dari apa, X tambah Y, kita normnya kita kuadratkan. Berarti kan hasil dari dalam X tambah Y dengan X tambah Y. Kita pakai sifat distributif, jadinya ini X
X, tambah Y, tambah 2 kali X, Y. Nah, kan jelas ya kita juga bahwa apa, hasil dari dalam ini kan nanti jadinya skalar ya, bilangan real. Jelas bahwa satu bilangan real itu kan cuma ada 2 kemungkinan hubungan dengan nilai mutlaknya, kurang dari atau sama dengan gitu. Jadi untuk bilangan apa, positif ataupun 0, nilai mutlaknya kan ya sama dengan diri sendiri. Sedangkan untuk yang bilangan negatif itu kan ya nanti nilai mutlaknya itu dihilangkan tanda negatifnya. Nah, karena itu makanya memang suatu bilangan dengan nilai mutlaknya itu hubungannya ini kurang dari atau sama dengan. Nah, sehingga bentuk ini tadi ya itu akan kurang dari atau sama dengan. Nah, ini kita mutlakkan ya. Ini kan norm X kuadrat itu ya X, X, terus yang Y, norm Y kuadrat ini Y, Y. Nah, ini kita mutlakkan. Ya di sini sama dengan, karena ini kurang dari sama dengan, kita ubah tanda jadi kurang dari sama dengan. Terus kita ingat kembali juga mengenai, nah ini ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Inilah yang kita gunakan kesamaan Cauchy-Schwarz ini, bahwa mutlak dari hasil kali dalam X, Y itu kurang dari atau sama dengan norm X kali norm Y. Nah, sehingga apa, kita bisa ubah ini menjadi ini ya sebenarnya ini kurang dari, terus kasih kurang dari lagi, terus ini ya kita pakai sifat transitif ya secara umum. Ini sifat transitif dalam bilangan real itu, jika A kurang dari atau sama dengan B dan B kurang dari atau sama dengan C, maka apa, A kurang dari atau sama dengan C. Itu sifat transitif. Jadi begini. Nah, terus bentuk ini kalau kita perhatikan, ini kan sebenarnya kuadrat dari apa, norm X tambah norm Y, kita kuadratkan sini. Dan kan kita perhatikan juga di sini ya bahwa ini masing-masing ini bilangan tak negatif ya, jelas ya, karena namanya norm itu kan panjang ya, panjang kan nggak mungkin negatif. Jadi ini udah jelas ada jaminan nggak negatif ya, berarti dia kemudian 0 atau positif, juga ada jaminan ya masing-masing kan nggak mungkin negatif ya, jadi kan ini juga nggak mungkin negatif jumlahnya. Dan ingat kembali juga bahwa apa itu, dalam bilangan real kan untuk setiap A, B itu dua-duanya tak negatif ya, non negatifnya 0 atau positif gitu ya. Non negatif itu berlaku apa, A kuadrat kurang dari itu sama dengan B kuadrat jika dan hanya jika A kurang dari itu sama dengan B. Ya, ingat lagi ya Pak tentang ini. Kalau membuktikan ini nanti tinggal apa, dipindah semua ke kiri gitu, kanannya dinolkan, nanti ini kan bisa difaktorkan ya, nanti A plus B, A min B. Sedangkan karena A sama B ini dua-duanya nggak negatif kan, A plus B berarti juga non negatif, sehingga ya nggak akan mempengaruhi tanda gitu kan. Oke, malah bahas sampai sana. Udah, karena norm itu nggak mungkin negatif, jadi ya jelas ya kita bisa hilangkan akar dari, hilangkan kuadratnya di sini, sehingga apa, norm dari X tambah Y itu kurang dari norm X tambah norm Y. 3B gimana kemarin, apakah berhasil juga membuktikan yang 3B? Nah, itu
sebenarnya tuh yang 3B ini kan di buku juga udah ada nggak sih ya contoh pembuktiannya. Kata sama segitiga tuh kayak ada pembuktian juga di buku. Ya juga nggak ada tanggapan ya. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 yang kita pakai gram Smith itu kan. Ini emang selagi kita ingat langkahnya kita pasti bisa nyelesain nomor 4. Memang jangan sampai lupa langkah-langkahnya. Jadi diberikan ruang hasil kali dalam, ya ini R3 jumlah nuklir sekarang sama hasil kali dalam. Nah sebenarnya kalau kita pakai Euclid ya, nanti kan hasil kalinya tuh kita kalikan masing-masing komponen terus kita jumlahkan. Nah, tapi ternyata dalam ruang hasil kali dalam kita nggak harus pakai Euclid kan, itu yang membedakan apa hasil kali dalam dengan dot ya. Kalau dot kan emang harus Euclid gitu. Nah ini kan karena ini ruang hasil kali dalam, berarti kita boleh saja membuat aturan tersendiri kan, misalnya hasil kali dalam berbobot itu boleh. Nah di sini kan didefinisikan memang hasil kali dalam itu dengan apa, berbobot ya. Di pertama U1 kali V1 itu bobotnya tetap 1. Nah ini U2 kali V2 bobotnya 2, 3 kali V3 ini bobotnya 3. Jadi boleh kalau dalam hasil kali dalam itu misalnya pengen dibuat apa yang berbobot semacam ini, sembarang U ya U1 U2 3 dan V1 V2 V3 di R3. Nah di sini kita misal diberikan basisnya itu ada B1 itu 111, B2 110 sama B3 100. Kita suruh ngubah ini jadi basis ortonormal dengan proses Gram-Schmidt. Nah perlu diketahui bahwa apa, proses Gram-Schmidt ini hanya mengubah menjadi ortogonal saja. Nah, agar ortonormal nanti ya harus apa, ada proses berlanjut nanti kita bagi dengan normnya baru jadi ortonormal. Jadi memang Gram-Schmidt ini baru jadi ortogonal saja gitu. Oke, nah di sini ada 3 vektor ya, nanti berarti ada 3 langkah. Saya memang banyak langkahnya tuh sesuai dengan banyak vektor dalam basis. Langkah pertama kita misalkan P1 sama B1 111. Sebenarnya ini bebas sih mau pakai P mau pakai apa aja silahkan, apa saja nggak harus P ya. Cuma contoh aja di sini kita contoh pakai P. Kalau ini udah jelas B kan, yang basisnya ini udah di soal dijelasin B ya udah, berarti jangan diganti. Kalau ini emang terserah saya mau dibuat apa, kayak P boleh pakai apalagi terserah. Oke, satu B itu 111. Langkah kedua tentukan P2. P2 itu rumusnya B2 dikurangi hasil dari dalam B2 dengan P1 dibagi P1 kuadrat dikali P1. Ya, sekarang coba kita hitung ya. B1 dengan P1, B2 dengan P1. B2 itu 110, P1 tuh ini 111. Tapi aturan yang berbobot tadi itu ya ada bobotnya. Jadi kita masukkan bobotnya juga. Oh ini 1 ketemu 1, jadi ya 1 terus ini 1 ketemu 1 lagi, tapi ada bobotnya 2. Yang ini 0 ketemu 1 bobotnya 3. Karena ini gak ngaruh ya, ini kan 0 ya, udah berarti ini 1 tambah 2 tambah 0 3. Terus coba kita tentukan norm P1 kuadrat, itu kan hasilnya dalam P1 dengan P1. Lagi-lagi kita ingat lagi ya bahwa apa, ini ada bobotnya dalam hasil dalam ini. Ini 1 kuadrat ya, tambah ini ada bobotnya 2 kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1 kuadrat, ini 2 sama 3 bobot ya, 9 6. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali 1 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 9. 9 kali
rumusnya berarti P2 itu kan kita masukkan tadi ya, ini kan 3 dibagi 6 ya, 3/6 kali 1 1 1, jadinya ini setengah setengah min setengah. Ini P2 udah ketemu ya, ini setengah setengah sama min setengah. Sekarang kita langkah ketiga ini rumusnya kan P3 itu sama dengan B3 dikurangin hasil dalam B3 dengan P1 bagi P1 kali P1 kurangi B3 dengan P2 bagi P2 kuadrat, ya, normnya dikali P2. Nanti langkah-langkahnya juga sama dengan tadi ya, kita setelah dalam yang berbobot tadi kita cari normnya, dan kita memperoleh P3 nya itu ini 2/3 sepertiga sama 0. Jadi setelah diterapkan proses Gram-Schmidt diperoleh basis ortogonal ya, B aksen itu P1, P2 sama P3 ini. Nah kan ini baru ortogonal, belum ortonormal. Jadi dia udah tegak lurus ya masing-masingnya, tapi belum jadi ortonormal. Nah kita harus normnya masing-masing. Jadi P1, P2, P3 norm ya, aturannya nanti sama dengan tadi ya, diberikan aturannya. Ini kita peroleh ini basis ortonormal, jadi Q1 ya, sebenarnya simbolnya terserah mau apa aja, nggak harus Q ya, ini contoh aja pakai Q. P1 tuh P1 per norm P1, terus Q2 tuh P2 per norm P2, sebenarnya ada yang terus P3 norm P3. Kita memperoleh, nah ini Q1 nya, ini Q2, ini Q3. Nah terus kita membentuk himpunan apa B double aksen misalnya. Nah himpunan ini basis ortonormal, jadi sudah tegak lurus masing-masing, terus normnya 1.